Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-44 dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah. Sekarang kita melangkah kepada bab keempat, zakat hewan ternak. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang dimaksud dengan ternak adalah, maksudnya bahimatul an'am. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi, dan juga kambing. Sapi mencakup juga kerbau, ya. Ini pendapat yang lebih kuat memang, karena sejenis. Karena ia dikategorikan jenis dari sapi. Kambing mencakup juga kambing domba, disebut dengan ad-dha'nu dalam bahasa Arab, dan juga kambing kacang. Orang sebut kambing kacang atau kambing Jawa kalau di Medan, ya, al-ma'zu, ya. Yang jelas kambing dan sejenisnya masuk ke dalam kategori ini, dan juga sapi dan sejenisnya seperti kerbau masuk dalam kategori sapi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah zakat hewan ternak atau bahimatul an'am itu ada 3 jenis. Pertama al-iblu, unta, kemudian al-baqar, sapi, dan juga al-ghanam, dan juga kambing. Hewan ternak bahimatul an'am dinamakan demikian karena ia tidak berbicara, ya. Memang kambing tidak bisa berbicara seperti manusia, yaitu dari kata al-ibham yang berarti samar dan tidak jelas. Ibham dalam bahasa Arab adalah suatu yang samar-samar, yang tidak jelas. Makanya disebut dengan bahimatul an'am. Istilahnya mereka tidak bisa berbicara hewan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke bagian pertama dari bab ini, yaitu syarat-syarat wajib. Syarat-syarat wajib untuk zakat hewan ternak ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah jumlah hewan ternak mencapai nisab syar'i. Maksudnya ukuran kadar terendah yang sudah ditetapkan oleh syar'i. Jumlah terendah yang sudah ditetapkan oleh syar'i, yaitu pada unta 5 ekor. Jadi setiap orang yang punya 5 ekor unta, umpamanya pertanggal 1 Muharram umpamanya 1441 Hijriah. Kemudian 1 tahun 1 Muharram 1443 Hijriah umpamanya. 5 bahkan bertambah, maka dikeluarkan zakatnya. Ya. Jika 4 tidak wajib bagi dia zakat. Kemudian sapi 30 ekor sapi. Dan jika dia memiliki 29 ekor juga tidak wajib bagi dia untuk zakat. Jadi jumlah terendah atau nisab terendah untuk sapi adalah 30 ekor. Dan untuk kambing adalah 40 ekor. Jika seorang punya kambing 39, tidak wajib baginya zakat. Ini juga berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi dzudin shadaqah." Pada unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada kewajiban zakat baginya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan juga berdasarkan hadis Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaddiqu ahlal Yaman. Fa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah." Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, kata Mu'ad bin Jabal, untuk mengumpulkan zakat penduduk Yaman. Maka beliau memerintahkanku untuk mengambil 1 ekor tabi'. Tabi' dalam bahasa Arab, ya, yaitu anak sapi yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Sudah sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. Dari setiap 30 ekor sapi. Dan musinnah, anak sapi yang memasuki tahun ketiga, dari setiap 40 ekor sapi. Di sini jelas, ya. Mu'ad bin Jabal menjelaskan kepada kita, jadi setiap 30 ekor sapi dikeluarkanlah yakni
tabi', sapi yang sudah sempurna umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Kemudian jika 40 ekor sapinya, maka zakatnya adalah musinnah, yaitu sapi yang sudah sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Serta berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 syatah falaysa fiha shadaqah." Artinya, bila sa'imah maksudnya hewan ternak yang dikembala tanpa biaya milik seseorang kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Jadi kambing disebutkan Rasulullah adalah 40 ekor. Inilah kadar atau jumlah terendah yang disebutkan oleh syariat. Jadi unta 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah hewan ternak tersebut telah melewati masa 1 tahun. Maksudnya haul, ya, melewati masa haul di sisi pemiliknya ketika ia mencapai nisab. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Artinya tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati 1 haul, maksudnya 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam bukunya Irwa Al-Ghalil, ya. Ini syarat yang kedua, maksudnya tercapai haulnya 1 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah hewan tersebut adalah sa'imah. Apa itu sa'imah? Yaitu hewan yang digembalakan, yang merumput pada tanaman yang mubah, yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditanam oleh siapapun dalam setahun atau mayoritasnya. Dalam setahun atau mayoritasnya. Bagaimana itu? Jadi hewan ternak tersebut harus memang makan dari rumput-rumputan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia digembalakan. Bukan yang dibuat di kandang dan pemiliknya yang mengasih makanan umpamanya, dibeli atau sesuatu bahan-bahan sekarang bisa dibeli, bukan yang seperti itu. Maksudnya dia harus memakan dari tanaman yang Allah tumbuhkan setahun atau mayoritasnya. Jika mayoritas makanannya dibeli, maka tidak dikenakan zakat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi shadaqatil ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah." Artinya pada zakat kambing, yaitu pada sa'imah yang digembalakan tanpa biaya, jelas ya, dibiayakan tanpa biaya, bila jumlahnya 40 sampai 120, maka kewajiban zakatnya seekor kambing. Jelas. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kulli iblin sa'imatin fi 40 bintu labun." Artinya, pada setiap unta yang sa'imah yang digembalakan tanpa biaya. Digembalakan tanpa biaya, dilepaskan saja di tanah, bawahnya di rerumputan. Yaitu pada 40 ekor terdapat kewajiban zakat 1 ekor bintu labun. Anak unta yang memasuki tahun ketiga. Jelas ya, bintu labun. Bila hewan ternak digembalakan kurang dari 1 tahun dan mayoritasnya diberi biaya makan, maka ia bukan hewan ternak atau sa'imah dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Di sini diperjelas oleh muallif. Jadi syarat yang ketiga ini perlu kita perhatikan. Dia memang harus hewan yang digembalakan, ya, tanpa biaya. Dan muallif menyebutkan di sini diperjelas, bila hewan ternak digembalakan kurang dari 1 tahun dan mayoritasnya diberikan biaya makan, maka ia bukan hewan ternak atau sa'imah dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Namun jika mayoritas dalam setahun tersebut makannya tidak mengeluarkan biaya, dia dizakati. Umpamanya 1 tahun 12 bulan, ya. Umpamanya 10 bulan dia tidak mengeluarkan biaya untuk makan gembalaan kambingnya atau untanya ataupun sapinya. Kemudian
2 bulan dia mengeluarkan biaya umpamanya, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya bukan hewan ternak pekerja, yaitu hewan ternak yang dipekerjakan tuannya untuk membajak tanah atau mengangkut barang atau memikul beban. Karena dalam kondisi ini ia masuk ke dalam kebutuhan pokok seseorang seperti pakaian. Adapun bila disiapkan untuk disewakan, maka zakatnya pada upah yang dihasilkannya bila sudah berputar 1 haul, ya. Maksudnya hendaknya bukan hewan ternak pekerja. Maksudnya hewannya bukan memang digembalakan, memang hewannya dipekerjakan. Jika seperti ini, memang itu kebutuhan orang yang memilikinya, seperti digunakan membajak tanah, atau mengangkut barang, atau memikul beban. Karena dalam kondisi ini, ia masuk ke dalam kebutuhan pokok seseorang. Kebutuhan pokok seperti pakaian. Namun, apabila disiapkan untuk disewakan, maka zakatnya pada upah yang dihasilkan bila sudah berputar 1 haul. Namun jika dia disewakan, ya, disewakan, namun wallahu a'lam, jika maksudnya di sini disewakan, pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, hal-hal yang disewakan tidak ada dasarnya kita untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak ada dasar. Yang ada memang barang itu memang diniatkan untuk dijual. Kalau disewa tidak. Umpamanya kita punya mobil umpamanya. Harga mobil jelas besar. Kemudian mobil itu bukan untuk dijual atau diperjualbelikan, namun untuk disewakan kepada orang. Ataupun rumah umpamanya. Kita punya banyak rumah. Rumah tersebut bukan untuk dijual beli. Kita beli rumah kemudian untuk dijual kepada orang lain. Namun rumah itu untuk kita sewakan, maka tidak ada zakatnya. Ini pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Dan dia tidak bisa kita masukkan ke dalam urud at-tijarah, yaitu barang-barang yang memang ada ketentuan dari syariat dia jual beli, ya. Zakat urud at-tijarah, barang-barang jualan. Namun jika memang akadnya sewa, umpamanya dia beli barang itu bukan untuk dijual belikan dan untuk disewa, tidak ada zakatnya dan tidak ada ketentuan dari syariat. Allahu a'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan syarat-syarat wajibnya zakat hewan ternak. Kemudian kita akan membahas satu persatu tentang hewan ternak tadi. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kedua, kadar zakat wajib. Kadar zakat wajib, ya. Kita ambil yang pertama adalah kadar zakat wajib bagi unta. Kadar zakat wajib pada 5 ekor unta adalah seekor jaz'ah, domba atau thaniyah, kambing kacang. Artinya adalah jika kita memiliki 5 ekor unta, maka kita mengeluarkan zakat seekor jaz'ah domba. Jaz'ah domba itu adalah 6 bulan domba, ya. Kalau di Indonesia disebut dengan kambing biri-biri mungkin. Dia 6 bulan, berumur 6 bulan. Dan saniyah untuk kambing kacang berumur 1 tahun. Dan juga muallif memang menyebutkan di sini penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan saniyah dalam kambing kacang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga, ya. Saniyah adalah kambing kacang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Sedangkan jaz'ah min ad-dha'ni adalah domba muda berumur genap 1 tahun dan masuk tahun kedua, ya. Ini pendapat muallif. Wallahu a'lam. Jaz'ah min ad-dha'ni. Jadi intinya adalah kambing yang kita keluarkan itu, jika itu biri-biri, maksudnya domba dibilang orangnya sempurna 1 tahun. Jika itu kambing kacang atau kambing Jawa, dia sempurna 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ini pendapat yang disebutkan muallif di sini. Jadi setiap orang yang memiliki unta 5 ekor dan itu sudah mencapai haul dan itu menjadi milik dia, maka ketika sudah genap 1 tahun dia mengeluarkan ini. Boleh kambing biri-biri, boleh juga kambing Jawa 1 ekor. Dan pada 10 ekor unta adalah 2 ekor kambing.
Jadi ketika berlaku kelipatannya awalnya 5 kemudian 10 ya. Jika 9 masih tetap 1. Jika masih 9 ekor untanya dan sempurna haulnya 1 tahun, maka zakatnya tetap 1 ekor kambing tadi. Kemudian jika 10 maka 2 ekor kambing. Kemudian jika bertambah lagi 15 ekor unta adalah 3 ekor kambing. Jadi ketika 15 maka kita keluarkan 3 ekor kambing. Kemudian 20 ekor unta adalah 4 ekor kambing. Ini yang kita keluarkan zakatnya. Dan juga muallif menyebutkan kepada kita di sini, kita percepat ya. Pada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 bintu makhad. 1 bintu makhad. Jadi kita keluarkan 1 ekor sapi, yaitu unta, maksudnya pada 25 ekor unta sampai 35 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 bintu makhad. Oh, afwan, saya salah tadi menyebutkan sapi, karena setiap istilah beda-beda ya, untuk sapi dan juga untuk untuk kambing. Walaupun memang nanti istilahnya sama, namun dia beda ya. 1 bintu makhad, yaitu unta betina umur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Jadi ketika seorang itu punya unta 25 sampai 35, kemudian dia mengeluarkan zakatnya dari jenis unta. Namun di bawah itu dia mengeluarkan zakatnya adalah kambing. Sampai 24 ekor umpamanya. 24 ekor untanya dia masih mengeluarkan zakatnya berbentuk kambing. Ketika sudah naik 25 sampai 35 dia mengeluarkan 1 ekor bintu mukhad, yaitu unta yang sudah sampai umurnya atau sempurna umurnya 1 tahun betina ya, dan masuk tahun kedua. Dan sini dinamakan dengan bintu makhad karena biasanya induknya sudah bunting sehingga ia adalah makhid, yaitu bunting. Maksudnya dinamakan mukhad itu adalah, dikatakan dia bintu mukhad adalah karena memang induknya biasanya kalau dia sudah 1 tahun sempurna, induknya itu sudah hamil kembali. Bila tidak ada bintu makhad, maka boleh membayar dengan ibnu labun. Jelas ya. Ibnu labun yaitu unta jantan umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Boleh dibayar dengan unta jantan berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dinamakan demikian karena biasanya ibunya sudah melahirkan adiknya sehingga sekarang dia memiliki laban atau air susu. Ibnu labun ya. Ibnu labun, labun dari laban. Dikatakan seperti itu biasanya anaknya, maksudnya saudaranya sudah lahir. Ibunya atau induknya sudah melahirkan saudaranya dan sudah mengeluarkan susu. Pada 30 ekor unta, kita urutkan ya, tadi sudah sampai 35. Kemudian 36 ekor unta sampai 45 ekor, kadar zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun yaitu unta betina berumur 2 tahun. Unta betina berumur 2 tahun. Pada 46 ekor unta sampai 60 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor hiqqah, yaitu unta betina yang telah sempurna berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Hiqqah adalah unta yang sudah sempurna 3 tahun dan masuk tahun keempat, dan dia unta betina. Dinamakan hiqqah karena ia sudah patut istahaqqat untuk dibuntingi oleh pejantan. Hiqqah dinamakan hiqqah dan dia sudah layak memang untuk kawin dengan unta jantan yang lain. Apa maksudnya? Ada yang berkata karena ia sudah patut istahaqqat untuk dikendarai dan digunakan mengangkut beban. Dan juga ada yang mengatakan makna hiqqah ini maksudnya dia sudah mampu untuk dijadikan hewan tunggangan dan membawa beban.
Kemudian pada 61 ekor sampai 75 ekor unta, kadar zakatnya adalah 1 ekor jaz'ah, yaitu unta betina yang sudah berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Dinamakan demikian karena ia menanggalkan jaz'at, yaitu gigi depannya. Maksudnya menanggalkan gigi depannya. Ini yang kita katakan tadi. Jaz'ah dalam unta, dia unta yang berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Sedangkan jaz'ah dalam gonam, kambing, itu adalah hewan domba yang sudah sempurna 1 tahun. Kemudian kita lanjutkan, pada 76 ekor sampai 90 ekor unta, kadar zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. 2 ekor bintu labun maksudnya adalah unta betina yang sudah berumur 2 tahun. 2 ekor. Kemudian pada 91 ekor unta sampai 120, kadar zakatnya adalah 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah adalah unta yang sudah kita katakan tadi, hiqqah itu adalah sempurna 3 tahun dan masuk tahun keempat. Bila sudah melebihi 120, maka ada ketetapan, maka untuk setiap 40 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Dan setiap 50 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor hiqqah. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sadaqah, disebutkan fi 24 minal ibil fama dunaha minal ghanam min kulli 5 syah. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhad untha. Artinya adalah pada 24 ekor unta atau kurang, kadar zakatnya adalah dari kambing. Ini yang kita katakan tadi. 24 ke bawah itu masih zakatnya adalah kambing. Setiap 5 ekor unta, kadar zakatnya 1 ekor kambing. Lalu bila sudah mencapai 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor bintu makhad betina. Ini yang kita katakan bintu makhad. Dia sudah berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua, dikatakan ini karena memang induknya biasanya sedang melahirkan, seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam buku panduan kita itu ada, nanti kita berikan kepada peserta berbentuk tabel ya, tata cara zakat pada unta. Umpamanya dari 5 sampai 9 1 ekor kambing. 5 sampai 9 1 ekor kambing, 10 sampai 14 2 ekor kambing, 15 sampai 19 3 ekor kambing, 20 sampai 24 4 ekor kambing, kemudian 25 sampai 35 bintu makhad. 25 sampai 35 bintu makhad, 36 sampai 45 bintu labun, 46 sampai 60 hiqqah, 61 sampai 75 jaz'ah, 76 sampai 90 2 ekor bintu labun, 91 sampai 120 2 ekor hiqqah. Kemudian disebutkan bila lebih dari 120 ekor, maka zakat yang wajib pada setiap 40 ekor unta. Setiap 40 ekor unta adalah bintu labun, dan setiap 50 ekor unta adalah hiqqah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai ringkasan adalah bahwasanya zakat bahimatul an'am atau hewan ternak itu ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, dan juga yang sejenisnya seperti kerbau ya, dan juga kambing, dan juga jenisnya domba ataupun kambing kacang, kambing Jawa. 3 jenis. Jadi di luar yang 3 ini tidak wajib bagi kita untuk menzakatinya, dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan kita wajib untuk mengeluarkan zakat pada hewan ternak selain yang 3 ini. Kemudian syarat-syaratnya kita sebutkan tadi. Yang pertama, hendaklah mencapai nisab syar'i yang kita katakan tadi. Jika unta 5, sapi itu 30, dan kambing 40. Dan syarat yang kedua, hendaklah hewan tersebut mencapai 1 tahun, mencapai haul ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah hewan tersebut saimah, memang digembalakan 1 tahun, atau mayoritas dalam setahun dia digembalakan, bukan diberikan makanan dengan mengeluarkan biaya. Dan jika mengeluarkan biaya, mayoritas dan mengeluarkan biaya, maka tidak wajib baginya zakat,
karena dia tidak termasuk dengan bahimatul an'am. Kemudian syarat yang keempat adalah maksudnya hendaknya bukan hewan ternak pekerja. Maksudnya bahimatul an'am yang kita sebutkan tadi yang 3 itu bukan untuk dipekerjakan maksudnya. Namun jika dia dipekerjakan, maka itu menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan seperti pakaian. Dan mu'allim menyebutkan di sini dan zakatnya pun dilihat dari upahnya. Allahu a'lam, segala yang diupahkan itu biasanya atau yang disewakan itu tidak ada dalil yang sharih yang kuat yang menjelaskan kepada kita bahwa zakatnya wajib dikeluarkan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga telah menyebutkan kadar zakat wajib bagi unta. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada hari ini dan juga apa yang kita jelaskan bisa kita ambil manfaatnya dan juga bisa kita ajarkan kepada orang lain dan kita bisa mendakwahkannya, dan dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.